Hello everyone, welcome back to FPL S3 Bola Weekly Video Game Week ke-28 menuju ke-29 ya. Oke. Berasa lama ya. Berasa lama. Dan di Game Week 29 ini kita spesial karena ini adalah blank ya. Jadi banyak sekali yang akan kita bahas. Karena meskipun hanya 4 match tapi itu penentuan banget ya. Nah, di episode kali ini kita juga akan bahas highest to lowest score, Game Week 28 review, lalu ada ya ini yang paling banyak ditanya ya, free hit or no free hit, tentunya captaincy option, dan planning Game Week 29 dari para admin. Langsung aja kita ke announcement di bulan Maret, Game Week 29 deadline-nya tanggal 20 Maret hari Sabtu ini, subuh-subuh ya. Dan kita bisa lihat di klasemen bulan Maret ada salah satu admin kita lagi. Aduh, 2 bulan berturut-turut. aduh. Hampir. Tapi kalau yang sekarang kayaknya lebih mepet ya, Van ya? 5 poin aja mah bisa. 5 poin ya, oke. Dan ini adalah game week terakhir di bulan Maret, guys. Jadi Betul. Di game week 30 itu kayaknya ada jeda international break. So, kita nggak bisa ingetin kalian lewat video. Jadi buat teman-teman yang merasa di top 5 gitu ya, mungkin langsung kontak kita aja ya lewat Twitter, lewat Instagram. Setelah 29 beres ya, bukan sekarang ya. Setelah 29 beres. Yang pasti setelah 29 ya. Oke, itu ya. Nah, lalu Hayes, welcome to me, 55 poin. Sebenarnya ini Hayes juga agak greget sih ya, soalnya kaptennya gagal. Ya ini salah, ini udah ditunggu paling lama. Ini udah match-nya paling lama, 100 menit gitu kan. Masih aja nggak ada. Ya ini gue bisa bilang gue beruntung karena gue punya Cancelo Stones yang dimana mereka saling assist dan ngegolin. Dan dapat bonus poin dan juga clean sheet ya. Selain itu kita bisa lihat pemain gue nggak ada yang ngasilin kecuali DCL sama Watkins. Dan itu pun gue bisa bilang ya Watkins juga agak ya sayang sekali ya. Karena golnya dibuat jadi on goal. Jadi dia hanya dapat assist. DCL somehow kita bisa lihat golnya pun dari big chances yang memang biasanya dia dapat ya. Jadi ya di highest ini gue cukup puas karena Cancelo Stones menghasilkan, tidak blank lagi. Tapi kalau misalnya kita hitung dari yang sebelum-sebelumnya, ya sebenarnya sama aja sih. Kayak kemarin City clean sheet gitu ya. Ini sama aja kalau kemarin main ya 6 sama 6 gitu kan, Cancelo 12 gitu. Kayak dia akumulatif gitu kan. Ya itu aja paling dari gue highest. Nah, next kita ada lowest, di mana ada saudara kembar. Welcome. Hati banget bosku. Zo dan Steven. Ini poinnya sama 49 dan semuanya sama, total goal, total assist. Jadi ini kita udah kembar 2 kali ya. Dan dua-duanya ada Zo. Gila. Zo ini mau kayak City, quadruple ini. Quadruple lowest berturut-turut. Zo dulu. Zo gimana Zo? Zo itu yang kanan ya? Iya. Karena adalah kasih soalnya. 5-2-3 soalnya formasinya. Ya itu ya biasalah. Bapak Botak, terima kasih Bapak Botak, saya sudah mengharapkan Sterling karena sebelumnya juga blank lagi di sini. Terlepas dari kaptennya salah, yang memang salah. Ditunggu-tunggu match terakhir. Sama ya Zo ya. Kita semua sama ya. Gue cuma punya satu back City ya dari 2 yang hasil, jadi lumayan nge-damage sebenarnya itu udah dari lama. Gue cuma punya 2 set City itu lumayan nge-damage, tapi ya balik lagi dengan rotasi Pep gue nggak berani untuk ngambil 3 juga sih sebetulnya. Anyway gue harusnya bener kapten Azpilicueta cuma ya nggak mau nurut sama top manager kita bulan Maret. Mungkin kalau bisa ada insight yang lebih membantu. Oke, ya paling seenggaknya Lacazette sudah return ya sekarang ya akhirnya ya. Oke. Next. Tapi si Zo itu deket banget sama ini loh. Kalau lagi-lagi kalau ya FPL nggak bisa kalau ya, tapi kalau kemarin Aston Villa tuh nggak kebobolan menit 90 sekian, si Zo tuh malah jadi highest kayaknya. Iya, karena dia punya Forza dan target. Dan Forza, iya. Iya.
Nah, kalau lu Aston gimana, Villa. Pen? Lu kayaknya mirip sama gua, cuman kok lowes ya? Ini sebenarnya nunjukin game week kemarin tuh sama sekali tidak menarik ya. Karena lu highest ton 55, gua lowest 49. Kayaknya ini selisih antara highest dan lowest paling tipis deh yang kita pernah punya, bener nggak sih? Iya. Jadi menunjukkan ya semua orang juga skornya segitu-gitu aja gitu. Ya, highest sama lowest bedanya cuma 6 poin doang. Tim Bahkan gua dengan itu squad satu yang tim. Kenapa? Bahkan dengan squad yang ini kita bisa lihat Koepen kan squadnya agak template tuh, sementara gua kan diferensial banyak. Iya, benar. Tapi hasilnya sama. Ya sama-sama blank kan. Karena kalau dilihat satu tim gua itu yang bikin gol cuma satu. John Stones sebaiknya. Ini gelandang sama striker gua kemana aja. Yang bikin gol cuma satu. Minggu kemarin gue sempat bingung kan di video juga gue bilang gue akan cadangin satu dari Rafinha, Bamford atau Dunburn. Gue masih bingung yang dicadangin siapa. Ujung-ujungnya sama aja. Selama lu punya pemain City, ujung-ujungnya Benso bakal masuk juga tuh karena ada yang dicadangin sama si Pep kan. Saat Watkins golnya jadi assist itu sih gue happy jujur ya. Bahkan saat Martinez kebobolan pun gue happy sebenarnya. Karena ternyata combined IO defensifnya Aston Villa tuh lebih dari 100% di top 10K. Jadi combined IO tuh IO-nya Martinez dikombinasiin sama IO-nya Konsa sama IO-nya Target gitu ya. Jadi kalau Villa clean sheet, mungkin ranking gue naik, tapi gue akan semakin jauh dari top 10K. Kan target gue mau ke top 10K sekarang ya. Jadi patokan gue ke sana. Jadi kalau kemarin target kasusnya itu atau Villa clean sheet, gue tambah jauh sebenarnya. Walaupun gue tetap naik rankingnya. Ini gue lolos 49 tapi ranking gue naik. Tipis. Terus ya salah lagi-lagi ya ngecewain, tapi anyway gue rasa kemarin kalau lihat dari tim gue sekarang kan poin yang lebih besar dari salah pun Cancelo, Stones sama Watkins. Gue bukan tipe manajer senekat itulah kaptenin back gitu ya, Cancelo atau Stones. Dan Watkins kalau gue ada salah atau Watkins ada Kane gitu ya, ada Son, masa ke Watkins gitu ya. Iya, jadi ya udahlah. Yang mengecewakan di tim gue ini buat gue adalah Luka Digne yang sejak musim lalu ini Lucas Digne sama Dunburn ini mirip banget kalau kata gue. Kentut kagak jadi boker. Kalau nonton harapannya tuh gede banget loh, kayak aduh. Tapi nggak keluar, ngerti nggak ke-translate jadi gitu jadinya. Nggak ke-translate jadi poin. Dunburn itu mewakili Brighton banget loh. Kalau nonton ya babak pertama ada umpan Dunburn ke Pascal Gross. Betul. Pascal Gross 1-on-1 gagal. Nggak, lu kebayang sih ini tuh kalau lagi-lagi tadi gue bilang kan FPL nggak bisa kalau ya. Tapi kalaunya tuh fine margin banget. Kalau si Gross itu nendangnya lebih bener sedikit gitu ya. Terus si Dunburn nggak tiba-tiba hamstring gitu ya. Main sama menit 60 aja lah. Itu swing berapa poin tuh? Assist tambah 1 appearance point. Mungkin ada bonus karena assistnya jadi big chance create kan. Jadi big chance create kan. Mungkin itu bisa nambah 5 poin buat gue gitu. Dengan nambah 5 poin, gue jadi nggak jadi lowest. Tapi ya sepertinya 28 memang game week yang mengecewakan banyak buat semua. Tapi tenang aja, ada game week yang akan lebih mengecewakan lagi, yaitu game week 29 ke depan yang lebih nyebelin lagi. Nah, sip. Thank you, Pan. Kalau gitu kita coba cek game week 28 mengecewakan apakah itu, di mana kita lihat bisa dari tim defensive stats, di mana XGC paling besar diperoleh Leicester ya. Dan yang paling bawah adalah Sheffield. Tapi buat gue di sini Leicester paling bawah, paling bagus. Mungkin nggak cuma efek Leicester-nya bagus ya, tapi efek lawannya Sheffield-nya yang udah tanpa Chris Wilder kan sekarang kan. Jadi ya gue nggak tahu pemainnya juga managerless gitu ya. Motivasinya dari mana, udah pasti terdegradasi juga kelihatannya. Ya secara matematik enggak, tapi mustahil lah. City udah balik lagi ke atas. Chelsea lagi-lagi di atas, padahal lawan Leeds. Fulham di bawah. Bahkan memang kita bilang Fulham bagus-bagus ya. Tapi ya Fulham lawannya City, jadi sebenarnya tidak bisa membendung City gitu ya. Ya, sebenarnya siapapun yang lawan City bakal di bawah sih sejak Februari. Sejak Februari itu City top skor ya. Sejak Februari sampai sekarang City top skor dari semua tim Liga Inggris 25 gol kalau nggak salah.
dan nggak ada tim lain yang 20 gol pun nggak ada. Oh. Jadi dia tuh lebih unggul 5 gol dibanding yang lain, ya jauh banget lah. Iya. Tapi ya defense gitulah. Kalau gue lihat ya, memang dari XGC-nya sendiri pun banyak banget yang di bawah 1 ya. Jadi ini kita bisa lihat memang minim gol sebenarnya, kecuali City dan Leicester sebenarnya ya. Kayak MU kan cuma 1-0, Liverpool 1-0 gitu. Yes. Ya Pele 1-0 WBA. Dan yang buat gue kaget malah sebenarnya Everton ya. Everton di sini XGC-nya 0,8 tapi kebobolannya 2. Gitu lawan Burnley. Bahkan yang kebalikannya gitu, Burnley XGC-nya 1,52 tapi kebobolannya 1 gitu. Ya lu kalau lihat golnya Dwight McNeil yang golnya Burnley yang kedua juga, itu XG-nya berapa sih itu? Memang 0,0. bagus juga ya itu ya. Oke. And let's see to attacking stats di mana Leicester dengan 5 golnya adalah gawang Sheffield ya. Itu 19 shot paling banyak. Nah, yang menarik adalah di sini Crystal Palace melawan WBA, tapi somehow dengan kembalinya Zaha, di mana Zaha menjadi assist, dikonversilah penaltinya oleh Milivojevic ya. Jadi di situ XG-nya itu sebenarnya ada penaltinya ya di situ ya. Karena kalau kita lihat udah naik banget juga ya, walaupun ada penalti. Biasa kan Crystal Palace XG-nya 0,2, 0,25, 0,3 gitu. Tapi memang habit di bawah ya. Ya, tapi kita bisa lihat dari statistiknya, shoot-nya cuma 6 dan touch penaltinya pun hanya 14 kalau misalnya kita bandingin di antara Crystal Palace yang di mana tim lain itu 20 gitu ya. Memang Crystal Palace sekarang masih agak kesusahan ya kalau dari statistik untuk membongkar pertahanan lawan ya. Dan di sini yang gue bisa lihat adalah Aston Villa. Kenapa? Karena Aston Villa ini masih belum bersama Grealish ya. Jadi masih belum. Tapi di sini kita bisa lihat touch penaltinya. Touch penaltinya udah 22 ya. Big chance-nya ada 2 gitu. Jadi gua rasa masih oke sebenarnya ya. Nah, kita tinggal lihat. Cuma kayaknya big chance-nya nggak ke Watkins kali ya. Iya, harusnya. Ya. Satu lagi yang kita gak nyadar tuh Leeds di bawah. Kayaknya si Zo deh yang tahu berapa gol Leeds-nya, tapi kan di pikiran kita Leeds ini tim yang banyak shoot-nya. Ya. Golnya itu banyak gitu ya. Kebobol banyak gitu kan. Iya, itu shoot on target cuma 4. Shot box 4. Efek Bamford cedera nggak sih? Menit-menit awal itu kan Bamford tuh. Ya, babak pertama. Tapi emang dari 3 match terakhir tuh Leeds belum bikin gol juga sih. Iya juga ya. 28 lawan Chelsea 0-0. 27 lawan West Ham kalah 2-0. Lalu di 26 lawan Aston Villa kalah 1-0. Dan di 25 pun masih belum. Kalah lawan Wolves 1-0. Jadi terakhir itu dia di 25 dia double tuh. Di 25 dia double. Kalah lawan Wolves tapi lawan Southampton. Oh iya, lawan Southampton 3-0. Berarti terakhir lawan Southampton ya. Menarik ya. Padahal ini yang kita tunggu-tunggu ya sebenarnya ya, karena di 29 lawan Fulham ya. Iya, semua orang nabung buat triple. Rafinha juga another player kentut doang gitu. Itu kayak salah lah itu. Kalau nonton tuh wah umpannya bagus banget, kagak jadi gitu. Kita lihat coba Rafinha, ada nggak Rafinha di sini? Tidak masuk ternyata ya. Dan kita bisa lihat di sini Leicester yang unggul. Dan Iheanacho itu benar nggak tuh spellingnya? Iheanacho ya. Ya itu mah buat gue hilang lah. Kayak cuman Madison Barnes balik, udah hilang lagi. Lu nggak akan main di inti lagi. Ya. Gak tahu juga ya. Maksud gue kalau lu sebagai manajer ada pemain lu yang baru hat-trick, masa sih lu cadangin lagi cuma dengan alasan pemain sebelumnya yang baru sembuh juga loh. Kita belum tahu match fitness-nya gimana ya. Langsung dicadangin lagi. Tapi kita bisa lihat sekarang posisi role Vardy juga memang saat Iheanacho main memang style play Leicester juga berbeda ya. Beda. Ya pasti ada lah. Itu zaman Sir Alex Ferguson aja Cicarito dijadiin inti kalau ada yang cedera. Padahal bisa hat-trick sama. Gak peduli lah kayak gitu mah. Buat gua ya Brendan Rodgers sebagai mantan pelatih Liverpool.
Oke. Dan di sini kita bisa lihat Aguero ada di sana karena ada penalti ya. Dia ada penalti dan kalau kita lihat kalau di take out semua penaltinya berarti hanya satu shot, satu inside the box, satu on target, 5 touch penalti area. Ya ini Aguero udah bukan pilihan sekarang nggak sih? Kayak kemarin Maksudnya dengar dia- beritanya nggak? Yang dia beres UCL dia ngomong Champions League marah-marah nggak di umpan ya. mereka nggak ngoper sama gue gitu. Kayak udah bukan Tapi- pilihan utama gitu. Ya kalau pilihan utama jelas di City gak ada pilihan utama sih buat gue. Si Pep Iya. ini muter-muter aja terus enaknya kan. Tapi di sini Ya. dari list nama-nama pemain ini sebenarnya bisa kelihatan kalau game week kemarin tuh average-nya kecil. Lihat aja gak ada satupun pemain yang ownership-nya tinggi yang ada lah. Calvert-Lewin mungkin ownership-nya tinggi ada di situ gitu. ya. Tapi Iheanacho, Milivojevic, Iya. Dwight Gale, Fabio Silva itu berapa persen sih ownership-nya kan yang lihat itu kan? Iya. Jadi ya nggak menginspirasi game week-nya. Ya, mungkin untuk para fans Chelsea kembalinya Havertz bisa memberikan Harapan. hope ya. Karena Iya. sekarang cara main Havertz benar-benar beda dengan saat di Lampard ya. Betul. Jadi ini Tapi mungkin lagi-lagi bisa jadi watch sebelum list. Havertz-nya bikin gol, kalau gue pribadi ya, lu lihat Havertz itu ya, expected goals 0,47, Oh, tapi tidak masuk. 4-4-nya inside the box, 4-4-nya on target, tapi nggak masuk. Itu kalau namanya gak ada Havertz di sana, gue bakal nebak itu Werner, betul ya? Shot inside the box, on target, tapi nggak masuk. Ya iyalah, mereka latihannya sama-sama kan. Latihannya ke gawang Kepa, jadi nggak tahu juga nembaknya nggak on target, tapi kipernya Kepa juga nggak tahu gimana. Oke, dan kita bisa lihat di sana ada Brighton banyak banget ya, ada Trossard dan Pascal Gross. Ya, ini kita tunggu-tunggu juga ya untuk aksinya mereka di 29. Oke, next kita akan bahas blank game Ini week 29. So, what do you have fun? Jadi sebenarnya di Twitter ini banyak banget yang nanya, tapi saking banyaknya kagak sempat gue screenshot satu-satu ya, ada sekitar 12-13. Ya nggak bisa gue sebutin satu-satu, tapi pertanyaan-pertanyaan yang dibuka di Twitter semuanya tentang bulan game week 29 ini. Pertama yang mau gue kasih listenin adalah 4 fixtures yang ada di game week 29 yang menurut gue gak nonton juga nggak apa-apa. Setuju gak? Kalau lu sebagai viewers sepak bola netral gitu ya, kalau weekend ini tiba-tiba diajak Main jangan diajak kemana ngumpul gitu nggak ya? boleh kalau diajak main kan lagi covid ya, tapi maksudnya Main ada online main meeting ngobrol online apa gitu ya, gitu oke. ya kayaknya nggak nonton juga nggak apa-apa karena Oke. mana sih yang mau lu nonton gitu ya. Oh ya, Ya kan? disclaimer dulu, ini yang ngebuat yang screenshot ini adalah screenshot dari Steven. Jadi jamnya berbeda dengan kita ya guys ya. Oh ya, jam game weeknya, oh iya bener, semua jadwalnya beda ya nggak apa-apa. Tapi pertandingannya sama dong. Tapi ya itu gini, kalau misalnya nih, gue punya 3 City, 3 Spurs, kayak di game week 33 nanti, mereka blank. Terus di pertandingan ini ada MU lawan Newcastle, ada Liverpool lawan Sheffield gitu ya. Maka gue lebih tertarik untuk free hit. Saat City sama Tottenham gue blank, gue free hit, gue masukin Bruno dan Jota dan Salah mungkin si TA gitu. Tapi masalahnya sekarang saat pemain-pemain gue yang lain blank, pilihan yang ada di sini Josh Maja, Dwight Gale, Isaac Hayden gitu ya ada Rabiot gitu ya, Pascal Gross gitu ya, jadi ya agak susah juga ya. Jadi kalau kata gue, lu gak usah maksa free hit. Kenapa? Karena mungkin poin yang lu dapat dari free hit sama poin squad lu sekarang yang nggak 11 orang itu nggak jauh berbeda. Bisa aja berbeda ya, kita kan nggak bisa lihat masa depan ya. Tapi gini, kalau gue dengan free hit gue bisa dapat Bruno dan Salah dibanding gue tanpa free hit, gue lebih pede karena Bruno dan Salah ya, walaupun Salah udah agak performnya, Bruno dan KDB misalnya gitu ya, mereka punya potensi dapat poin 10, 12, 13 lebih besar daripada sekarang gue free hit ngambil Lewis Dunk, Isaac Hayden sama siapa Bobby de Cordova Wright gitu ya. Mereka kan paling ya 3 poin, 5 poin, 2 poin gitu, kayak mungkin free itu cuma nambah 2 poin, jadi buat apa gitu ya. Dan coba maju satu slide on. Dan tenang aja karena lu gak sendirian, pemain lu gak lengkap. Ini tampil dari mana, Pak? Ini gue dapat dari
livefpl.net, tapi Oke. di webnya nggak ada. Ini dari si Twitter ya? kreator live yang bikin livefpl.net-nya si Raga Boli ya. Oh. Somehow dia bisa bikin code, entah gimana caranya nih, masuk ke Game Week 28 kemarin, ini adalah jumlah pemain rata-rata per tier. Mereka tuh punya berapa pemain sih yang main di 29. Oh. Kalau buat gue ini yang paling penting yang tengah. Kenapa? Yang kiri itu adalah rata-rata Total orang semua. punya berapa pemain. Oke, Tapi- termasuk play dan bench gitu ya. Iya, tapi termasuk 2 kiper. Jadi kayak misalnya gue punya Martinez sama Areola. Kan dua-duanya main ya. Tapi kan practically gue cuma bisa mainin satu. Gue nggak bisa main Martinez dan Areola bareng kan. Nah, jadi Martinez dan Areola satu kiper tuh dibuang. Karena Oke. anyway gue cuma bisa field satu kiper. Nah, total pemain yang bisa masuk starting 11 karena kiper itu gak bisa masuk 2, itu yang tengah. Yang kanan tuh kalau Sonnya dibuang karena cedera, tapi itu nggak gue lihat dulu lah. Oke. Kalau kita lihat ya, yang tengah itu dari top tier paling atas sampai paling bawah, dari top 100 sampai 2 juta. Kalau buat gue ya, ini memperlihatkan kenapa yang di atas itu rankingnya bagus. Karena preparation mereka pun lebih bagus. Kita lihat, jumlah pemain mereka yang siap buat di 29, makin atas tiernya itu makin banyak daripada yang bawah. Itu jadi kelihatan orang-orang yang di atas tuh memang orang-orang yang planning, orang-orang yang bukan casual lah. Jumlah orang casual di FPL tuh udah gak ketahan ya. Tadi malam harganya Kelechi Iheanacho tuh naik, berarti kan Iya. yang transfer banyak. Itu Nah, gue kaget sih. orang-orang itulah yang nanti begitu setiap tim buat 29 ya, loh Iheanacho gue kok kagak main, 0 poin. Ya, iya gitu. Tapi kelihatan ya ranking tuh gak ngebohong ya. Yang di atas tuh berarti preparation-nya lebih bagus. Nah, kalau saran gue gini, contoh sekarang ranking overall ranking gue tuh 60 sekian ribu. Berarti kan gue ngeliat yang top 100k ya. Oke. Target gue yang top 10.000. Jadi total orang main tuh antara 7,32 sampai 7,45 orang. Anggaplah 7 orang. Nah, rata-rata dari top 100k itu kan masih punya free transfer ya. Ada yang 1, ada yang 2. Iya. Rata-rata 1,5 lah gue anggap. Berarti mereka bakal main 9 orang dong. Iya. 7,3, 7,4 tambah 1,5 ya 8,89 orang gitu. Jadi kalau gue punya 10 orang, nggak harus 11 nih, gue punya 10 orang, gue tuh udah aman. Karena jumlah pemain gue seenggaknya lebih banyak daripada yang lain. Kalau jumlah pemain gue 9 orang, gue mungkin lebih susah nyusul, tapi gue nggak ketinggalan kok. Karena jumlah pemain yang gue punya sama juga dengan sekitar gue. Iya. Lu akan berpikir free hit kalau ternyata di tier lu, contoh, Evan tuh di 900. Enggak, si Zo yang 900 ya. Si Zo 900-an gitu ya. 6,7. Zo sekarang punya 11 kan setahu gue ya Zo ya. Zo tuh aman banget. Karena dia punya 5 pemain lebih banyak daripada sekitarnya. Jadi Oke. kurang lebih ya gitu lah. Terlepas dari pemainnya siapa aja ya. Tapi tadi gue bilang pemainnya uninspired juga kok. Lu punya Pascal Gross, orang lain punya Zekiri, temennya lagi punya Trossard. Ya kita nggak tahu juga sih yang bisa hasil. Karena beda kalau lu punya Gross, orang lain punya Bruno, lu lebih takut gitu ya. Kalau jumlah pemainnya sama-sama aja, ya segitu-gitu aja sih kalau gue tan. I see. Ya, actually this table sangat berguna. Kenapa? Karena ini buat membantu keputusan kita perlu free hit nggak sih? Iya nggak sih? Kalau misal lu udah tahu nih player gue cuma 4, berarti kan udah di bawah rata-rata banget ya. Dan kalau lu punya 2 free hit pun, 2 free transfer pun, lu cuma jadi 6, masih di bawah gitu ya. So, kalau lu mau pakai free hit sebenarnya bakal membantu. Kenapa? Dari 4 pemain lu bisa nambah 7 pemain jadinya. Gitu. Jangan lupa angka ini tuh sebelum mereka melakukan free transfer ya. Betul. Jadi ini di 28 gitu kan. Bakal nambah ya. Bakal nambah betul ini. Jadi rata-ratanya anggap kita nambah 1 semua gitu kan ya. Minimal. Mungkin bisa nambah 1,5 kalau udah punya 2 free transfer. Ya. Atau kit. Oke. Ya, good sih. Next mungkin dibahas lebih lanjut nih, karena kemarin sempat nanya juga kan untuk pengguna-pengguna cheat, apalagi yang sudah menggunakan wildcard atau free hit-nya, kan udah banyak ya. Apalagi free hit itu banyak banget yang pakainya di game week 18. Ya kan. Terus wildcard juga pada pakai mungkin sebelum 26 karena untuk preparation double game week gitu kan. Nah, sekarang bagaimana nih kalau kasusnya kalau kalian masih punya gitu ya, masih available gitu.
Nah, gue bikin diagram dibantu Appen. Jadi kalau available, gue rasa kalian target ya seperti yang tadi Tyre dibilangin, itu 7 player cukup. 7 player. Bahkan kalau misalnya kalian pakai hit. Nah, kalau memang mau aman sebenarnya harusnya di atas itu. Karena untuk kalian bisa mendapatkan advantage si player tersebut ya. Nah, terus yang paling penting adalah transfer premium aset ya. Kayak misalnya Kane, terus Lingard juga termasuk premium karena anggapannya ownership-nya ini tinggi loh gitu ya. Rafinha, Dallas itu kan Dallas aja udah 50% ya di top 10K. Terus harus pastikan juga kalau memang kalian masih punya wildcard atau free hit, tentukan mau kapan gitu. Jadi ini soalnya jangan sampai nggak dipakai terus kalian pun nggak tahu mau pakainya kapan, jadi nggak guna juga gitu. Nah, wildcard sama free hit kita waktu itu udah sempat bahas ya, wildcard bisa kalian pakai di 31, mau di 33, free hit di 33 juga masih bisa gitu. Nah, cuman pastikan kalian udah punya rencananya ke sana. Jadi jangan sampai mungkin kalian di sini akan kena damage karena player kalian hanya 7. Nah, jangan sampai di sini kalian jadi kena damage terus jadi shock. Terus di sini udah rush gitu ya. Stick on the plan, guys. Nanti dibayar waktu pakai wildcard gitu kan maksudnya itu nih. Betul. Jadi stick on the plan, kalian berarti kalian yakin kan kalian di sini mungkin defend atau gimana. Tapi di wildcard atau free hit-nya kalian bisa bayar. Nah, sekarang kasusnya kalau misalnya kalian udah nggak punya, bagaimana? Contoh kasusnya kayak Zo, udah nggak punya free hit kan gitu. Cuma berarti targetnya sebenarnya, ini gue tulis 9 player karena kita belum tahu berapa banyak ya. Jadi kalau berdasarkan table tadi kan paling banyak 8 sebenarnya. Jadi idenya adalah lu harus punya satu lebih banyak daripada yang rata-rata orang punya, even with hit gitu. Kenapa? Karena itulah kesempatan kalian untuk mendapatkan poin lebih di antara orang-orang yang menggunakan yang tidak menggunakan free hit-nya. Seperti yang tadi yang sebelah, targetnya kan 7. Kalau kalian targetnya 7, yang available sekarang targetnya sekarang 9, at least ada 2 player yang bisa mengungguli. Harapannya seperti itu. Dan jangan lupa juga kalian punya game week selanjutnya seperti 30, 31 ada swing ya. Nah, itu harus dipersiapkan. Jangan sampai kalian transfer asal di sini tapi di 30 ternyata masih jadi berantakan gitu squadnya. Ya itu percuma juga kalian menang di sini tapi kalah later ya. Terus gue coba bantu dengan short term dan long term. Kalau short term mungkin gue rasa kalian masih bisa targetin transfer Aston Villa atau Leeds. Karena di 30-nya mereka have Fulham, Sheffield, kalau nggak salah. Aston Villa, Fulham, ya. Leeds, Sheffield. Good advantage ya untuk fixture-nya. Tapi kalau long term gue bisa saranin Arsenal atau West Ham. Jadi West Ham ini mungkin kalau kalian lihat secara panjang mungkin banyak ketemu yang susah ya. Tapi itu sebenarnya bisa kalian swing dengan player-player kalian yang lain. Jadi saat West Ham ini bagus. Dan ini yang harus kalian ingat juga. West Ham ini lagi di top 4 guys. Kita waktu itu sempat bahas ya. West Ham sekarang di top 4. Apakah dia akan kendor untuk melepaskan Champions League spotnya? Itu kita juga belum tahu ya. Gitu. Sini makin tanggung ya, makin sini makin kentang. Iya, ya. jadi masih menang. Harusnya lebih all out ya gitu ya. Dan untuk buat teman-teman yang memang free hit ataupun tidak free hit, yang bisa gue sarankan adalah kalian harus balance defense sama attack-nya. Jangan sampai kalian transfer pemain tapi cuma attack semua gitu. Jadi defense-nya juga harus penting. Kenapa? Karena jangan sampai kalian kena blank game week yang zong, misalnya 0-0, terus ya attack kalian udah pasti blank, tapi meskipun kalian target playernya lebih banyak, tapi kalau orang lain yang lebih sedikit tapi banyak defense-nya, ya kalian pasti kesusul juga gitu kan. Terus, karena ini cuma punya 4 match, jadi make sure kalian punya spread player ya, karena jangan sampai kalian punya, oh ya gue punya 7, tapi 3 Spurs, 3 Aston Villa, 1 Leeds gitu. Itu cuma 2 match gitu. Dan 6-nya adalah saling tanding gitu kan. Jadi jangan sampai gitu ya guys. Terus consider juga untuk Brighton dan Newcastle. Kenapa? Karena Brighton dan Newcastle ini gue bisa bilang trap. Saat kalian transfer dan kalian pakai di 29, itu kalian mungkin nggak akan pakai di 30 sampai ke selanjutnya ya. Gitu. 30 tuh Newcastle lawan Spurs, Brighton lawan MU. Brighton lawan MU. 31-nya Brighton itu lawan Everton,
Newcastle tuh lawan Burnley. Sebenarnya gue ada catatan satu gini sih. Brighton, terutama Brighton ya, karena Newcastle gue nggak begitu tertarik. Brighton kalau lu bisa beli dan lu bisa bench di 30, 31, 32, it's okay. Tapi dengan catatan lu bisa bench di 30, 31, 32 ya. Karena itu tadi kan Brighton lawan MU, terus lawan Everton, terus Chelsea. Lawan Chelsea. Itu kan berat ya. Tapi kalau bisa bench di 33, itu bakal ada blank game week lagi. City, Liverpool, City, Spurs, Fulham, Southampton nggak main. Sedangkan kita rata-rata sekarang pasti punya Tottenham. City masih ada kan ya. Fulham mungkin ada, karena ini di blank game 29 Fulham main ya. Kayak gue punya ada Yoyo gitu. Mungkin ada yang punya Lukman atau mau beli Maja gitu. Nanti di 33 lu tuh bakal bingung lagi. Waduh, gue ada blank lagi pemain yang nggak main. Kalau lu punya Brighton sekarang, di 33 Brighton itu lawan Sheffield. Jadi ya, kalau lu mau beli Brighton sekarang, selama 30, 31, 32 Brighton itu nggak mengganggu squad lu, bisa ditaruh di cadangan ketiga gitu ya, nggak masalah sih Brighton buat gue. Tapi itu lu jadi harus punya pengelolaan. Ya, harus ada yang menggantikannya ya. Iya. Dan hanya dipakainya di 29 sampai sama 33 ya. Oke. Nah ini kalau ditanya kan gitu. Di bawah tadi tuh ada gambar Son sama Bamford, itu setahu gue Zo yang punya poinnya. Oh oke. Zo, gimana Zo? Ada apa dengan Son dan Bamford? Apakah ada kabar baik? Enggak sih, cuma mau note saja kalau udah ngambil Son sama Bamford sebelum videonya. Video? Oh ya, sebelumnya sorry ini video ada kendala teknis, nanti boleh diganti pakai foto Zolinton aja. Kita pakai Pikachu ya. Susah memang nih. Lanjut. Oke kan, Son sama Bamford nih ownership-nya tinggi banget ya, efektif ownership di tiap ranknya juga tinggi nih. Kabar terakhir sih, infonya ini karena mereka cedera, itu yang transfer out udah banyak banget sebelum game week ini dimulai. Bahkan sebelum berita Bamford ternyata kemungkinan besar akan dimainin sama Bielsa. Menurut gue ini perlu diwaspadain juga, hati-hati karena efektif ownership-nya yang tinggi. Di 29 dan 30 ini fixture dua-duanya tuh oke banget. Leeds lawan Fulham ya belum tahu juga sih, karena Fulham juga dibilang akhir-akhir ini defense-nya bagus gitu kan. Tapi kan selanjutnya dia akan lawan Sheffield. Ya mungkin bisa haul di situ. Dan untuk manajer yang udah transfer out Bamford, karena beritanya Bamford cedera ya, menurut gue masa ya kalian mau masukin Bamford lagi di 30 nanti gitu kan. Hal yang sama sebenarnya bisa juga berlaku untuk Son, tapi berasa Son bakalan out di 29 nih, out 30 nggak tahu juga. Tapi rasanya kalau Son out di 29, dia kemungkinan besar juga akan out di international break. Jadi kalau 30 udah bisa main, dia harusnya udah reserve stamina-nya sih. Lawan Newcastle lagi ya, lawan Newcastle di 30 tuh kan. Jadi untuk yang jual ya dipikir-pikir lah, kalian bakal gak punya Son lawan Newcastle dan gak punya Bamford lawan Sheffield ya Zo ya. Iya betul. Oke. Jadi buat yang belum jual jangan gegabah, langsung jual lah. Lihat squad 30. Oke. And ini adalah kalau ditanya nih, kalau misalnya kita free hit, gimana nih strukturnya? Nah ini gue coba bikin. Idealnya sebenarnya satu, karena ini free hit, jadi yang tadi harus di avoid kayak Brighton, Newcastle, gue ambil di sini karena ini free hit ya. Karena kan akan direset lagi minggu depannya. Jadi kita bisa ambil Brighton as a differential team. Karena apa? Karena orang-orang yang tidak pakai free hit akan lebih takut ya kalau misalnya mereka transfer Brighton atau Newcastle gitu. Apalagi kalau triple up gitu. Yang kedua, balik lagi kalau strategi gue free hit, apalagi seperti ini, ambil shield-nya guys. Jadi ambil ownership yang terbanyak. Auba gue belum tahu, cuman gue rasa kalau orang-orang dengan free hit pun pasti ngambilnya Auba juga gitu. Kane yang udah pasti, Lingard juga udah pasti, Raphinha, Dallas gitu ya. Itu kan memang player-player yang tinggi. Di sini gue kurang Bamford karena Bamford kita belum tahu main atau enggak. Kalinya berapa tuh? Kenapa? Oh ini gue banyak banget. Itu berapa?
Gua sisa mungkin bisa sisa 10 gitu, sisa 12. Ini Berarti 100 Kayaknya untuk Fred ini squad value pasti gak masalah deh, iya gak sih? Karena Squad gak ada value pasti nggak Sergio masalah. Fernandes, gak ada Bruno. Premium lu cuma 2 soalnya ya, Auba sama Kane gitu kan ya. kalaupun Son dikeluarin, kalian bisa masukin siapapun lagi kan, jadi yang mahalnya lebih berkurang gitu. Nah, terus idea ketiga adalah ambil player yang memang punya fixture base. Kenapa? Karena fixture base ini pasti ambil orang lain, betul? Jadi kalian tidak akan kalah dengan orang-orang yang memang melakukan transfer manual, menggunakan free transfer mereka ataupun bahkan hit. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan dari differential atau memang pemain-pemain yang tidak menjadi favorit gitu. Tapi kalau kalian mau lebih ya kita bisa bilang agresif gitu. Free hitnya mungkin kalian bisa take out shield ya. Jangan semua shieldnya di take out juga, karena itu adalah keuntungan buat kalian yang pakai free hit sebenarnya. Nah, ambil ya mungkin cuma 2 kayak atau 3 kayak Ken, Rafinha Dallas atau Ken, Lingard Dallas gitu. Sisanya bisa ambil masukin kayak Tierney atau misalnya bahkan double Brighton defense, double Leeds defense ataupun Fulham defense, ya kalian bisa masukin itu semua. Jadi free hit yang bagus gimana sih? Itu balik lagi ke strategi kalian ya. Kalian mau agresif atau kalian mau cari aman? Gitu. Oke, itu aja dari gua. Next kita mau coba cari kapten sih ya. Yap, kapten. Nah, ini sebelumnya Evan udah bilang, aduh ngapain ada sesi kapten selection. Betul. Kenapa gue bilang gitu ya? Itu gue punya tabel di kiri sama di kanan. Di kiri itu tentang defense, di kanan itu tentang attack. Dua-duanya diurutin dari yang terbaik. Secara expected. Jadi bukan apa yang terjadi ya, tapi expected-nya ya. Dan gue cuma ngurutin 8 tim yang main doang. Jadi tim yang gak main di 29, gue delete dari tabelnya. Jadi ternyata dari 4 match terakhir, tim dengan expected goals conceded paling sedikit, yang defense yang paling bagus berarti adalah Brighton. Tim dengan jumlah expected goals paling banyak adalah Brighton juga. Jadi Brighton ini kalau ada Liga Inggris tapi tabelnya bukan berdasarkan gol aktual tapi expected doang ya, Brighton ini ranking 5. Jadi udah masuk penyisian Liga Champion kayaknya Brighton ini, atau Europe lah minimal. Tapi ya kita lihat ya, expect kebobolan 2,4, kebobolan 6. Expect ngegolin 7, gol 4. Ini antara tim paling sial atau tim paling nggak punya finisher dan nggak punya kiper gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari sini, Brighton tuh harus punya nggak sih? Dia the best expected goals, the best XG. Lawannya Newcastle. Di-expect kebobolan paling banyak dari 8 tim ini, dan jumlah golnya paling sedikit ketiga dari semua tim ini. Jadi logiknya harusnya highest ceiling tuh ada di Brighton. Masalahnya siapa? Kok lu cukup edan ya buat gue? Lu kaptennya Neil Maupay, ya bisa gitu ya. Kaptenin Pascal Gross, Trossard gitu ya. Mau tiba-tiba kaptenin Lewis Dunk, ya terserah gitu ya. Tapi apa ya? Buat gue sih, gue nggak punya kepercayaan untuk naruh ban kaptennya ke Brighton buat gue ya. Karena balik lagi cara main ya. Iya betul. Nah, buat gue di sini paling gampang tuh kapten Kane. Kenapa? Expected goals Tottenham paling tinggi ketiga, dan expected goals conceded-nya Aston Villa itu ternyata paling banyak kedua dari bawah tuh paling banyak. Aston Villa kalau lihat ya, dari semua tim di situ goals conceded-nya paling sedikit, cuma 2. Padahal expected-nya tinggi ya. Goals-nya kedua terbanyak. Jadi ini tuh benar-benar down to Martinez sih kalau kata gue. Yang nyelamatin Aston Villa tuh, banyak yang bilang, wah defense Aston Villa musim ini membaik sih dibanding musim lalu. Tapi kan musim lalu tuh jelek banget ya. Jadi untuk memburuk dari musim lalu tuh udah susah banget. Yang sekarang tuh buat gue standar-standar aja. Tapi Martineznya luar biasa. Tapi kalau kayak gitu kan kita bisa ngomong juga dong, kalau misalnya Tottenham juga kan dari XG dia overperform ya. Ya. Menurut gua kalau tim kayak Tottenham ini ya, punya striker seedan Harry Kane, dan di awal musim itu punya Son Heung-min gitu,
Son itu pemain yang sepanjang sejarah karirnya nggak pernah underperform expected metrics-nya kan. Si Son ini kan gol, long shoot masuk, dribbling sendiri masuk gitu ya. Tottenham ini memang isinya pemain-pemain yang overperform expected-nya. Gareth Bale, lu inget kan di Liga Champions tiba-tiba di final salto, kayak itu kan expected goals-nya kecil banget. Salto dari posisi itu dengan kaki lemah gitu ya. Jadi sebenarnya Tottenham overperform expected metric-nya itu diwakilkan sama pemain-pemainnya yang memang tends to overperform their expected metrics gitu. Gitu dan buat gue Aston Villa tuh gini, yang kita butuhin tuh ya, lu inget gak Aston Villa tuh kalah sama West Ham gitu waktu Lingard pertama kali nyetak 2 gol dan kita bilang tendangan Lingard tuh sebenarnya ke tengah tapi somehow sampai Martinez pun si Martinez itu minta maaf gitu ya. Kalau sampai nanti 29 Martinez itu mengalami hari sial seperti itu lagi ya, tim kayak Spurs yang overperform expected-nya tuh bakal bisa poin gitu ya. Dan sekarang dengan berita Son nggak jelas cedera atau enggak, main atau enggak, ya buat gue sih pilihannya Kane atau Bale. Tapi nah ini lagi-lagi ya buat yang suka nonton dan ngerti taktik mungkin ngerti. Gue nggak pernah nonton Spurs main tanpa Son kayaknya musim ini ya. Semua pertandingan Spurs yang gue tonton musim ini semuanya Son ada. Dengan gak adanya Son, apakah si Mourinho tuh bakal bikin Bale ngisi posisinya Son gitu ya? Jadi yang tadinya Son Kane itu jadi Bale Kane gitu ya? Atau si mau naruh Lucas Moura di sana dan Bale tetap di posisinya kemarin kayak bakso kemarin tapi si Sonnya diganti sama Lucas gitu ya? Lamela juga kan gak bisa main. Gak tahu juga. Tapi yang gue tahu ujungnya pasti Kane, betul lah. Kan kita nggak tahu Bale-nya ditaruh di mana, terus Lucas Moura gimana, Ali bakal main, nggak tahu. Tapi yang gue tahu Kane bakal di depan, Kane bakal ambil penalti, Kane bakal ambil set piece juga ya. Jadi buat gue minggu ini sih jauh di depan itu pasti Harry Kane. Terus kenapa gue mudah milih Harry Kane sebenarnya karena pemain lain semua tuh ada downside yang jelas banget. Aubameyang lawan West Ham expected goals conceded-nya lumayan, kemarin baru kena sanksi ya, kita juga nggak tahu ya itu efeknya gimana ya. itu sial banget ya, orang udah research gitu ya, wah ini Arsenal lawan Spurs gimana North London Derby, mereka lupa mengecek kemacetan kota London musim itu hari itu kan nggak ada orang yang research sampai segitunya. Bale cuma 60 menit. Rafinha ini bagus, tapi Fulham itu kita lihat ya, expected goals-nya tuh ketiga paling bawah kan ya. Tapi perlu diingat Fulham itu abis lawan City. Tadi gue udah bilang, semua tim yang abis lawan City itu expected goals conceded-nya somehow ke bawah gitu. Kalau kita exclude kemarin yang lawan City, di 4 pertandingan sebelum lawan City, Fulham itu masuk best 5, top 5 soal XGC di seluruh liga. Ya, ini expected datanya ini last 4 match atau gimana? Last 4 match. Last 4 match. Berarti kan gol conceded Fulham 4 itu tuh 3 dari City gitu. Betul. Jadi sebelumnya cuma satu kan Fulham kan ya. Oke. Jadi selalu ada downside-nya Rafinha. Terus Rafinha juga belum tahu ada Bamford atau enggak kan. Oke. Jadi ya buat gue sih paling safe Kane, bukan cuma karena Kane-nya bagus, tapi karena pilihan kapten lain selain Kane itu tidak nggak tak gitu ke gue, nggak klik gitu karena selalu ada minusnya. Nggak tahu kalian gimana. Jadi kita bisa expect Kane effective ownership-nya tinggi ya minggu ini ya. 160% lah kalau kata gue, top 100k itu 160-170 feeling aja. Jadi gimana Pen kalau misal orang yang nggak punya Kane minggu ini? Itu Tony aja lah, Tony yang ngomong Ton. Kalau nanya gue ya, kalau lu gak punya Kane, beli Kane. Kalau nanya gue mau begitu. Oke, beli Kane terus kaptenin gitu ya? Kaptenin. Even for hit gitu ya? Even for hit, kenapa? Yeah. Tadi lihat aja tim free hit yang lu suggest. Kan ambil yang shield kan. Jangan sampai lu free hit, lu ketinggalan sama orang-orang karena lu gak ambil shieldnya. Buat gue konsep itu antara lu free hit sama gak free hit mirip gitu. Karena tergantung ya. Lu melihat game week ini kesempatan buat attack atau buat defend. Iya. Kalau buat gue, game week ini gue nggak pakai free hit, gue akan defend. Yang penting ranking gue segitu-gitu aja. Kalau bisa naik sedikit syukur, kalau turun jangan gede-gede amat. Gitu. Nah, cara paling ampuh biar ranking gue nggak turun, itu beli Kane, kaptenin. Oke. Yeah. Mantep. Soalnya kita sempat bahas diskusi
ini lumayan lama ya secara offline ya. Internal. Nah, Kenapa? Karena dari gua kebesit pikiran kayaknya ada approach di mana seseorang lagi nggak punya kin untuk menghadapi Game Week 29 ini. Salah satunya gue juga sih sebenarnya ya. Tapi gue punya planning Gua untuk juga, masukin Zon. Ken. Tapi gue punya planning masukin Ken. Nah, problemnya adalah apakah memang ada chance kalau lu nggak punya Ken, lu bisa naik? Di situ gue berpikir ya sebenarnya ada. Cuman this is a crazy plan. Ini titipan dari Evan, harus ditekankan. Ini crazy. Kenapa? Karena lu tahu Kane itu adalah shield. Kane sudah bisa dipastikan menjadi kapten banyak orang, di mana effective ownership-nya tinggi. Yang di mana kalau kita tahu ya, kalau secara effective ownership, kalau di atas 100%, lu punya, lu tetap turun gitu ya. Karena orang lain lebih banyak poinnya. Tapi kalau lu kaptenin, nah di situ lu baru bisa nggak turun, tapi belum tentu naik, nggak turun gitu kan. Nah di sini gue mencoba gitu ya. Mungkin nggak kalau misalnya kita nggak punya Kane, terus kita kaptenin pemain yang outscore Kane. Mungkin nggak mungkin, cuman pertanyaan siapa dari sekian banyak player yang bisa kita percayakan dan kita nggak punya Kane. Karena kalau misalnya kita punya Kane, nggak naik kan. Kalau kita kaptenin Kane pun nggak naik gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak punya Kane, kita bisa naik, tapi kita harus outscore Kane tersebut gitu kan, dan kaptenin kan di playernya. Tapi ini resiko gede banget guys. Jadi buat teman-teman yang memang nggak mau punya Kane, be careful. Kenapa? Karena ini saat Kane cuman assist aja, kalian akan ketinggalan jauh banget. Ingat berapa ya? 2 tahun lalu atau 1 tahun lalu guys? Ada blank game week juga. Terus Salah mencetak 4 gol. 2 tahun lalu lawan Watford 4 Lawan gol Watford ya. plus 1 Satu assist. assist katanya. Oke, 29 poin. Oke. Di situ bayangin orang-orang yang blank game week yang average-nya harusnya rendah, tiba-tiba bisa 50-an gitu kan. Lu kaptenin Salah pun 58. Kalau lu nggak punya Salah waktu itu, apa yang akan lu lakukan gitu untuk game week berikutnya gitu. Nah, ini jangan sampai kejadian ini terulang saat kan tiba-tiba 2 gol. Kayaknya 2 gol aja udah damage-nya udah gede banget ya kalau kita lihat ya. Oh, jangankan 2 gol, Ton. Kalau lu tahu damage di livefpl.net ya, dia gak ngapa-ngapain nih. Yang penting dia pakai jersey yang bener terus masuk ke lapangan gitu ya. 2 poin ya. Dengan effective ownership 160-170%, itu damage ke lu udah 3,5 poin itu. Buat perbandingan, kemarin game week 28, Vardy 3 assist itu, damage-nya ke gue cuma 0,2 poin. Cuma 1,1 poin. Padahal 13 poin ya. 13 poin. Ini Kane nggak ngapa-ngapain, asal pakai baju Tottenham masuk lapangan 60 menit. Damage-nya 3, sekian poin. Jadi ya. Tapi lagi-lagi gini ya. Apakah gue yakin kalau di game week 29 nanti dari semua pemain yang main highest poinnya Kane? Enggak. Sangat mungkin highest poinnya bukan Kane. Betul kan ya? The best scenario kalau lu bisa kaptenin si orang itu. Betul. Yang highest point itu. Tapi masalahnya dari sekian puluh pemain yang tersedia, bisa nggak lu pick satu, oke, ini yang highest point nanti. Ya. Itu sangat susah, karena kita bukan peramal, betul ya. Gampang banget kalau udah lewat terus kita bilang, tahu gitu gue kapten dia, ya semua orang juga tahu, bisa begitu. Tapi, kalau sekarang gue pick top 5, gue pede nggak Kane ada di sana? Pede kan? Top 5, bukan yang paling tinggi nih, top 5 skor aja. Karena saingannya Kane siapa sih? Saingannya Kane Tom Kearney, saingannya Kane siapa? Harrison Reed, betul, Mario Lemina, betul kan ya? Jadi gue nggak harus dapet yang highest banget karena gue gak tahu siapa, tapi gue punya rasa pede tertentu, gue bisa ambil yang top 5 kalau gue gitu. Tapi ya salah nggak untuk punya pemikiran nggak punya Kane? Buat gue nggak salah. Cuman ini mah cuman butuh mental manajer tersebut gitu ya. Jangan sampai lewat game week 29 udah gitu delete akun. Jangan sampai itu. Karena ini memang crazy ya. Karena kalau kita nggak punya Kane itu nonton pertandingan Spurs itu kayaknya bakal deg-degan setiap detik gitu ya.
Gimana Van menurut lu Van? Menurut gua ya gua punya Ken sih. Cuman ya balik lagi ke manajer masing-masing. Pilihannya kan yang waktu itu kita bahas, lu mau mementingkan OR atau lu yang hanya ingin have fun dapat poin. Wah bener nih tebakan gue gitu ya. Balik lagi ke lu. Kalau lu mementingkan OR ya paling bener tuh udah ya udahlah Ken aja udah paling aman itu. Jangan macem-macem gitu ya. Kalau Iya jangan macam-macam lah. kita nggak usah aneh-aneh. Nggak usah aneh-aneh, udah nggak usah aneh-aneh. Oke deh kalau gitu. Nanti kita coba lihat planning kita juga. Nah sebelumnya Satu lagi nih buat kapten. ada planning dari Legoman nih. Bukan dari TED Talks. Dari TED Talks ya, TED Talks. Sorry, ya itu udah tadi kan juga belum gue rubah, tapi ini dari TED Talks. Si TED Talks ini lagi-lagi memetakan semua pemain yang punya attempts terbanyak. Attempts yang dia maksud di sini adalah dia shot sendiri dan dia mengumpan dan umpannya jadi shot ditambahin. Jadi kurang lebih kayak kemungkinan gol tambah kemungkinan assist gitulah. Kalau yang rata itu yang attempts-nya tipis-tipis lah, long shot atau dia ngumpan terus temennya long shot gitu ya. Tapi kalau yang atas bawah itu yang attempts-nya big chance, dia ngambil penalti atau one on one gitu ya. Bisa dilihat di sini ya, yang kita mau tuh yang kanan atas. Karena kanan atas berarti shoot-nya banyak banget, terserah mau luar kotak penting mau dalam, yang penting banyak dua-duanya ada. Kita bisa lihat di sini tuh Rafinha, betul ya? Ya. Tapi ya tadi downside-nya, Bamford belum tentu main, dan Rafinha ini tipe pemain yang kentut. Kalau kalian tahu apa yang maksud kentut, ya tadi balik lagi ke yang awalnya kayak hampir tapi nggak keluar gitu ya, nggak keproduksi gitu ya. Terus lawannya Fulham, yang sebelum lawan City kemarin cuma kebobolan 1 di 4 pertandingan terakhirnya. Terus Kane, terus ya udah sisanya itu agak jauh ya. Ya, paling dekat Lingard. Tapi buat gue, you have to be a maverick manager kalau lo kapten lu siapa? Jesse Lingard. Itu tuh kayaknya gak mungkin kepikiran lah awal musim ini lu bakal kapten Lingard tuh gak mungkin lalu mikir itu lah ya. Tapi kalau lu mau make history gitu ya tiba-tiba, wah kapten gue Lingard, terus Lingardnya tiba-tiba gini, kalau sekarang lu kapten Kane dan Kane-nya 2 gol, lu nggak akan sebangga kalau lu kapten Lingardnya 2 gol, betul kan ya? Kalau Lingard 2 gol, lu kaptenin tuh lu bakal screenshot itu bakal jadiin profile picture nih, betul kan? Nah, itu casual player yang gue bilang, kalau lu mau jadi casual silahkan. Kaptenin Lingard gitu ya, atau Rafinha atau Grosh gitu ya. Kalau kata Prof mah lebih seksi lah ya. Iya, lebih seksi, boleh. lebih seksi. Oke deh. Tapi gue yang penting keluar aja lah, maksudnya jadi poin aja lah gitu si Kane gitu ya. Oke. Nah ini planning kita, Top. Yang pertama dari total poin tertinggi, silakan Pak Prof. Kayak kesel banget sama Triple City kayaknya. Ya, minggu ini gue akan buang 2 City. Mantap. Karena apa ya? Buat gue City itu lu harus punya di periode yang lama. Kalau kayak kemarin di 27 waktu double lu punya, terus Cancelo 1 poin, Stone 1 poin, terus lu jual. Ya itu impulsif kan, lu gak dapet si 12-14 ya kemarin di 28 kan ya. Jadi sisi ini lu jangan bereaksi terhadap 1 game week, tapi oke, gue mau punya dia selama 4 game week, target gue 4 game week ini punya sekian. Kalau dapat syukur, nggak dapat ya udah. Karena kalau lu bereaksi per game week susah banget lah mengerti si Pep ini. Karena 29 City ini blank dan 33 juga City ini blank. Jadi sampai 3-3 5 game ke depan, City itu cuma bakal main 3 kali, betul kan? Cuma di 30, 31, 32, 29, 33 blank. Plus, dirotasi lagi. Jadi gue akan asumsi, Cancelo, Stones, Gundogan ini masing-masing cuma main 2 kali dalam 5 game ke depan. Oke. Dan buat gue itu spot yang sayang banget hilang ya. Gue punya pemain yang cuma main 2 kali dalam 5 game week. Jadi gue akan keluarin dimulai dari Cancelo dan Stones dulu. Oke. Karena gue keluar 2 back, gue akan ambil 2 back. Yang satu pasti Dallas. Karena buat gue itu shield. Karena ya kalau orang triple leads di 29 tuh kemungkinan besar Bamford, Rafinha, Dallas. Dan di 30 juga Dallasnya gampang lawan Sheffield kan ya. 31 Dallas bakal gue jual lagi. Karena di 31 gue bakal jual lagi si Dallas, gue udah punya utang 1 nih transfer di 31 di fixture swing. 1 pemain lagi harus long term, yang nggak perlu gue langsung transfer out, betul kan ya? 1 itu kalau nggak Cresswell sebenarnya Tierney, gue masih menimbang-nimbang sebenarnya.
Tierney ini 3-1 lawan Sheffield itu gue pengen banget. Tapi kalau gue punya Tierney sekarang, gue punya Lingard yang lawan Tierney. Jadi kayak ya apapun yang terjadi gue gak akan gain lots of point. Kalau Tierney-nya clean sheet, Lingard-nya blank. Kalau Lingard-nya gol, ya Tierney-nya blank. Biasanya yang gini kejadian adalah Lingard-nya gak ngapa-ngapain, tapi Tierney-nya kebobolan sama Anthony lah, Bowen gitu kan. Itu kan udah paling sial ya. Terus Tierney itu minggu depan lawan Liverpool. Dimana gue punya kalah. Jadi gue mengulangi kejadian minggu ini nih kalau gue gitu. Gue lebih pengen Cresswell. Tapi sebenarnya kalau gue lihat open play thread nih ya, gue juga gak nyangka loh 4 pertandingan terakhir berapa kali Cresswell dapat bola di kotak penalti lawan 0. Dia tuh bener-bener asisnya tuh cuma dari corner, cuma dari free kick atau crossing jauh gitu ya. Dia tuh nggak pernah dapat bola enak di kotak penalti dan dia bisa shoot tuh nggak pernah sih Cresswell. Tierney dapat bola di kotak penalti lawan itu 18 kali dalam 4 pertandingan terakhir. Dari semua back yang main di 29, yang expected assist dan chance creating-nya paling banyak dari semua back ini itu Tierney. Jadi gue masih nggak tahu sejauh ini gue masih lebih berat ke Cresswell. Karena gue nggak mau ya tadi lawan West Ham gue bingung mending gimana ya. Bohong lah kalau gue ngarep Lingard-nya gol tapi Tierney-nya gol juga, gue bukan ahli nujum gitu. Jadi sejauh itu gitu, gue berharap Dan Burn, Son dan Bamford ini sembuh. Kalau mereka bertiga sembuh, gue 11 pemain. Mantap. Kalau 11 pemain tadi ngeliat si livefpl.net rata-rata 89 pemain, minimal lah gue 4 poin lebih tinggi daripada top 10K, betul kan? Anggap aja 2 pemain lain blank gitu ya. Tapi dengan Burn sama Son ini gak main, minggu ini gue bisa masuk 50.000 lagi aja udah bagus banget. Harapan gue masuk 55.000 lah gitu. Oke, yang penting naik lah ya. Expected points gue kayaknya cuma dari 11 pemain ini ya, kayaknya yang bikin gue cuma Kane doang satu dah. Udah gitu sayangnya kayaknya yang lain blank semua feeling gue mah. Ya, jadi bisa 30-40, bisa 40 poin aja kayaknya udah bagus minggu ini. Oke. Alright, and next. Oke, next gua. Ya, ini benar-benar totally shock buat gua. Kenapa? Karena gua udah prepare sekitar 7 pemain, di mana ada Son, Bamford di situ. Dan gua punya free transfer 2. Jadi kalau gua masukin 2 lagi harusnya 9. Jadi memang target gue sebenarnya 9 gitu ya untuk minggu ini. Cuman somehow Son dan Bamford nggak main. Ya actually gue 9 itu sama minus 4 sih. Cuman karena sekarang gue udah retransfer salah. Jadi pas salah blank, saat itu juga gue langsung keluarin. Langsung masukin Lingard karena memang sudah gue plan Lingard. Kenapa? Karena Lingard ini efektif ownership-nya besar. Jadi gue rasa a must have in my team and in my tier. Dan problem gue setelah injuries adalah Everton double game week di 30 atau 31. Ini kan masih possible. Cuman ternyata seiring berjalannya waktu ternyata makin tipis ya untuk kesempatan Everton ini dan Aston Villa ya bisa double game week di 30 atau 31. Jadi mungkin problem ini akan menjadi hilang. Jadi gue tidak merasa rugi kalau misalnya gue harus transfer di CL menjadi Kane. Nah, ide gue sebenarnya adalah gue tadi udah sempat bilang kalau kita udah punya wildcard atau free hit, kita harus tentuin kita mau di mana. Nah, kalau free hit gue udah tentuin gue mau di 33. Jadi saat City dan Spurs blank di situ, gue bisa ganti pemain-pemain gue untuk menjadi aset premium yang lain. Dan di 34-nya gue kemungkinan bench boost. Nah, ini bench boost ini gue belum tahu mau taruhnya di mana 34 atau 37 karena 37 juga kan ada kemungkinan katanya double game ya 36 atau 37. Jadi wildcard gue ini juga gue belum tentu. Karena apa? Karena gue pengen melihat hasilnya dulu di 30. Kalau misalnya hasil dalam 30, jadi gue udah punya target sendiri nih. Kalau di dalam game week 30 gue belum bisa masuk top 100k, gue rasa gue akan wildcard 31 karena jangan sampai gue terlalu jauh dari target. Tapi kalau gue bisa masuk di top 100k di 30, gue akan wildcardnya 35. Dan 34-nya gue bisa bench boost duluan. Kenapa? Karena somehow saat gue melakukan transfer planner melalui livefpl.net, di 34 itu squad gue bagus banget ternyata. Jadi gue bisa memaksimalkan transfer-transfer yang ada untuk bikin di 34 bagus, di 35 gue rearrange lagi.
Dimana harusnya gue targetin di 35 gue udah masuk sekitar top 40, top 30K di situ. Dimana ya gue tinggal maintain di 35 sampai 38 mencoba untuk masuk ke top 10K. Memang tipis sih itu, apalagi chance gue tipis karena kemarin di 28 di 27 kalau nggak salah yang Ken 2 gol 2 assist. Nah itu bikin chance gue tipis banget sih. Jadi idenya gue akan memasukkan memasukkan Ken, mengeluarkan DCL. Jadi gue tidak mau untuk menggunakan yang crazy plan itu. Cuman gue belum tahu nih, gue perlu minus 4 nggak ya untuk memasukkan atau mengeluarkan City, karena City ini akan menjadi problem gue nanti sebenarnya di game week 30, 31 dan seterusnya. Jadi ya gue masih menimbang-nimbang sih ini. Siapa kira-kira pemain yang memang bisa gue pakai. Katanya mau beli Odegaard. Itu kalau gue pikir gue pasti pakai Odegaard sih. Cuman untuk jangka panjang I don't think that's a good idea. Mending Saka sekalian sih kalau Ya, well kita lihat nanti sih. Ya, satu Ken soal pasti sih. soal Odegaard itu gue mau komennya. Ini musim tuh tinggal 10 game week lagi, betul kan ya? Yap. Kayaknya di tabel Liga Inggris itu udah mulai kelihatan lah, kayak Crystal Palace tuh kayaknya selamat dari degradasi. Arsenal tuh kayaknya udah gak bisa masuk top 4 atau Europe lagi. Udah mulai ada pola-polanya ya. Terus Arsenal tuh sekarang kan lebih mungkin gue nggak tahu ya, tapi mungkin lebih mengutamakan Europe League gitu. Jadi kalau bisa sih menurut gue di 10 game terakhir transfer lah guys. Disclaimer, kita itu take di hari Kamis. Jadi masih ada Europe League sebenarnya. Nanti subuh. Kita belum tahu. Ya, kita belum tahu Arsenal hasilnya. dan Spurs ya. Tapi Ya, semoga Ken nggak cedera ya. Ken nggak cedera. Terus misalnya Arsenal menang nih. Kalau sampai malam ini Arsenal menang dan lolos Europa League, mereka kan akan makin mengutamakan Europa League nih ya. Jadi gue sih sebisa mungkin kalau transferlah dari tim yang masih punya sesuatu untuk diperjuangkan musim ini gitu ya. Oke. Dan ya potensial kapten gue harusnya Ken. Cuman ya kalau tadi misalnya gue nggak masukin Ken, pakai crazy plan, mungkin Rafinha sih gue kapten. Cuman Lingard di situ itu good idea. Gue masih taruh Lingard soalnya ya gue juga belum tahu nih mau masukin siapa. Jadi ya kayaknya gue tidak sesuai dengan cara gue bermain ya kalau misalnya gue terlalu gila. Jadi daripada gue stres mungkin nungguin game begini beres, gue akan transfer Ken dan kaptenin Ken. Ton, gue racun lu dikit, Ton. Nggak usah. Enggak, ini gue ngasih tahu soal Rafinha aja nih. Oh iya. Sejak bulan Februari, berarti sejak game week 22 sampai kemarin game week 28, dari semua gelandang FPL tanpa batasan harga ya, termasuk De Bruyne di sana, termasuk Bruno di sana ya. Rafinha jumlah percobaan umpan silang paling banyak, nomor 1, 70 biji. Jumlah umpan silang yang berhasil sampai temannya, kedua paling banyak, 17. Jumlah chance created umpan dia yang jadi shot paling banyak, 23. Jumlah big chance created paling banyak, 6. Jumlah percobaan tembakan ke gawang lawan paling banyak, 23. Itu gimana ceritanya? Umpan silang 70 yang diterima 17. Ya, at least dia mencoba dan itu umpan silang yang berhasil 17, itu paling banyak kedua. Paling banyak pertamanya Pascal Gross 18. Oh, oke. Ya, lanjut ya. Ya kita bisa tahu lah. Rafinha memang bagus banget secara statistik, tapi kita tadi udah dengar juga ya kata Zoe ya. Dimana 3 match terakhir tidak ada gol sebenarnya ya. Jadi gue berharap banget memang Rafinha ini pecah telur lah. Sama kayak Salah gitu kan kemarin. Kalau tadi kita bilang Rafinha ini pemain kentut, udah di ujung Ton, udah. itu racun aja. Goal attempts paling banyak, shot dari dalam kotak penalti lawan paling banyak, lebih banyak daripada Bruno dan Fernandes dan Salah dan De Bruyne dan kawan-kawan, 16 biji. Jumlah shot on target paling banyak kedua, 10 biji. Jumlah corner yang diambil paling banyak kedua, 42. Kita bisa bilang lah ya, top dan player di antara banyak semua di semua harga.
underlying statnya udah pokoknya top gitu ya. Kalau Rafinha ini main di Liverpool musim depan ya. Ya ini nggak ada berita ya, gue tiba-tiba ngarang aja. Harga FPL-nya minimal 9 nih kalau kata gue. Ya racun aja. Oke, Van, gimana Van? Planning lu Van? Ya kaget sih, tiba-tiba Son hamstring merubah semua plan. Nggak merubah banget sih, cuman ya lu kayak ada sedikit panik dong. Ya, Wih, harusnya rencana gua di 299 player sekarang jadi cuma 8. Cuma masih aman sih kalau gua. Cuman gara-gara Sonnya yang cedera, gua jadi galau. Harus keluarin jangan itu ya. membuang Son atau membuang Adams. Soalnya kan gue punya 2 free transfer. Satu free transfer gue pakai di Foden, gue jual ganti Rafinha. Terus planning gue sebelumnya, gue itu akan kalau nggak ada cedera nih, Adams itu gue jual, gue jadiin Bamford. Jadi gue punya triple Leeds buat di 29 sama 30. Ya kan? Ya. Dan gue gitu. Bamfordnya cedera, malamnya main. Sonnya cedera, oke. Adams ini ya pilihan gue, Adams itu jadi ke Antonio. Cuman kalau Son cedera, gue ada kepikiran Son yang gue jual jadi Bale. Karena gue kemungkinan ini tim gue, kalau lu bandingin sama fixturnya di 30, gue udah bisa bebek sebenarnya. Menarik banget ya. Dari blank jadi bench boost ya, kayak game week 18 sama 19 ya. Iya. Karena kalau Son gue jadi Bale, Adams gue stay gitu. Nextnya tuh gue bakal transfer Robo out ganti Aspi. Ya udah gitu. Terus lu mau tim intinya siapa? Semuanya lawannya enak gitu, kasarnya enak. Ya. Ya gue bisa aja bench boost gitu. 3-1-nya gue wildcard. Benar. Iya, nggak tahu sih, gue masih memilah-milah. Ayo, mau Pan, jual siapa dulu? bench boost lah. Itu 500.000 nyampe lah, tembus itu. Iya, kalau pas bench boost pas bapuk mah ya lucu lah. Ya nggak tahu juga sih. Van, gue mau komen satu. Ini insight. Ini bukan informasi, ini insight ya. Kalian sadar gak? Tim Evan ini sebelum dia transfer Foden jadi Rafinha ya. Tim dia tuh melawan template. Nggak se-ekstrim Zo. Contoh, striker dia Kane, Calvert-Lewin, oke itu template ya. Satu lagi Adams. Dia tuh melawan orang yang punya Bamford. Betul, ya. Dia punya Foden sebelum Rafinha. Berarti kan sebenarnya Foden dia ngelawan Rafinha kan ya. Terus dia punya Lingard juga baru beken kan. Yang 2-3 minggu inilah ya. Dari 26. Ya, Son, Gundogan, Fernandes oke lah. Tapi lu tuh melawan orang yang punya Salah. Lu tuh melawan orang yang punya De Bruyne gitu ya. Tapi somehow lu naik terus, Van. Ranking lu tuh dari 2 juta jadi 700.000 sekarang kan. Nah, buat informasi kalian juga ya, termasuk Tony yang mau wildcard di Liga 1 nih ya. Buat gua, cara termudah lu naik ranking sekarang sebenarnya adalah punya back yang tepat. Kenapa? Karena di back hampir gak ada template. Ini gue lagi lihat website saat gue record ya. Nih, kiper paling banyak Martinez 41%. Bruno gelandang, Bruno 55%, Son 51%. Overall. Gundogan 35%. Itu overall loh. Kalau IO di top 100k pasti lebih tinggi kan ya. Striker Bamford 48, Kane 43. Coba, kalian tahu gak back dengan kepemilikan terbanyak sekarang siapa? Cresswell. Betul, Cresswell. 28. Gak sampai 30%. Jadi sebenarnya, gue lihat dari sini ya, loh, Evan tuh gak punya Salah. Ngelawan Salah pakai Lingard. Gak punya Rafinha, ngelawan Rafinha pakai Foden. Gak punya Bamford, ngelawan Bamford pakai Adams. Memang Bamfordnya blank, memang Salahnya blank. Tapi seingat gue Adams-nya juga nggak gila-gila amat sih. Adamsnya gila 2 match. Adamnya gila 2 match, tapi sebelumnya blank, betul kan ya? Iya. Terus si Fodennya gila 1 match, tapi 3 match sebelumnya blank gitu kan ya? Tapi kok Evan bisa naik terus? Karena Xiao itu 4 pertandingan terakhir 3 clean sheet 1 gol seingat gue ya. Mungkin ada assist mungkin ya. Terus Cresswell hasil terus. Target kemarin Xiao nggak hasil kan ya? Dan Xiao 1 gol itu saat saya cadangkan. Bajingan! Maksud gue gini,
nanti kalau lu wildcard ya Ton ya, lu kayaknya paling deket wildcardnya kan si Tony nih 3-1 ya. Atau Feeling gue, iya atau Evan. Feeling gue mid atau forwardnya akan bergerak di sekitar situ aja sih 3-1 tuh ya. Jota, orang udah jual salah tuh, udah punyanya Jota. Betul. Untuk Harry 3-1 kalau kalian lihat memang fixturenya swing dan di situ ada Arsenal, ada Wolves, ada Chelsea yang bisa kalian aim. Jadi di situ sebenarnya menjadi defender yang udah sangat-sangat diferensial dan diuntungkan oleh fixture. Jadi 3-1 kenapa? Karena ini sebenarnya swing di sini sebenarnya. Jadi itu yang penting banget. Jalan ninja lu berarti yang bakal naikin ranking lu, misal Wolves ya, mungkin Neto mungkin, tapi mungkin juga Saiz atau Cody gitu. Betul. Arsenal mungkin Saka yang naikin, tapi mungkin Tierney lu tuh bisa lebih naikin lu lagi. Gitu. Jadi sekarang jalan ninjanya naik ranking sebenarnya mungkin defender sih. Mungkin karena itu juga mungkin gue jual Stones dan Cancelo ya tanpa sadar ya. Gue aim si Dallas dan si Cresswell ini mungkin karena jalan naik gue di situ gitu. Karena midfield sama forward template-nya udah lebih kebentuk daripada defender. Oke. Pan, cukup? Cukup sih gue. Oke, next Do. Nah, ini Kaptennya dong lihat. Tapi kaptennya ini loh. Terbaik, memang terbaik. Ini nggak punya Kane, Ton. Kapten ya ini crazy plan lu tadi. Ini gue bilang tadi kan, yang crazy plan itu kan. Orang mau jadi crazy rich, ini crazy plan, siap Zo. Gini, kan gue emang dari awal dari game week 23, 24 memang mendesain transfer gue untuk menghadapi di sini. Gue pengen banget punya Kane sebenarnya, cuma setelah dilihat lagi pemain gue udah ada Bamford, Watkins, Lacazette. Sayang kalau gue masukin pemain yang udah main di game week ini untuk pemain yang main juga ya, walaupun ceilingnya mungkin beda, ownership-nya juga beda, tapi ya who knows. Untuk week ini gue harusnya punya 11 pemain yang main dengan udah take hit sih -4, tapi gue rasa karena ini take hit di blank game week jadi cuma -2 hitungannya ya. Bukan 4. Bamford kabarnya bakal main, jadi kemungkinan gue 10 pemain ya it's more than enough menurut gue. Oke, di sini sebenarnya gue khawatir banget gue nggak punya defender Fulham setelah gue lihat-lihat lagi. Kenapa? Tadi sebenarnya udah sempat dibahas juga kan, karena Leeds ya dari 10 match terakhir bahkan ya berapa match sih Leeds nyetak lebih dari 2 gol gitu kan? 2 gol. Yang awal-awal udah digadang-gadang, wah biasa menang 4-3, 5-2 walaupun kalah gitu kan. Terakhir Leeds nyetak lebih dari 2 gol itu cuma 2 dari 10 match terakhir. Lawan Southampton 3-0, lawan Leicester 3-1. 3 match terakhir tadi Leeds 0 gol. 3 match away terakhir Leeds cuma 2 gol tapi bobol 7. Itu pertama. Yang kedua, kapan terakhir kali Fulham bobol lebih dari 2 gol? Lawan City kemarin 3-0. Sebelumnya itu balik ke tahun lalu 22 November. Itu terakhir kali Fulham. Ya, jadi sebenarnya sebagus itu. Cuma Fulham nih apa ya, setelah gue lihat-lihat lagi memang punya kecenderungan clean sheet. Nggak clean sheet sih, cuma bobolnya satu gitu. Jadi ya dengan attacking Leeds yang sebenarnya lagi agak menurun juga dan sebenarnya defense Fulham yang agak membaik, gue rasa it's not a bad option punya defender Fulham, bahkan double Fulham. Oke, itu satu. Yang kedua, di sini gue punya problem Son cedera ya. Sebenarnya ada, kalau untuk menghadapi 30 nanti gue juga punya Ricardo Pereira yang walaupun Leicester kemarin menang 5-0 tapi Pereira ini satu-satunya pemain yang poinnya cuma 1. Idenya untuk game week ini gue udah tutup mata.
10 pemain. Oke. Berharap di Sanchez. Kenapa di Sanchez? Tadi udah bahas juga untuk kapten. Kalau Kane, benar soal effective ownership. Tapi gue melihat dari pendekatan yang lain bahwa tadi kan kita sempat lihat Villa juga emang Martinez-nya lagi overperform banget gitu kan. Ya gue mikirnya Kane tanpa Son, kreativitinya nanti akan menurun mungkin, akan ada perubahan posisi mungkin dari Bale atau yang main mungkin jadi Ali, Moura. Butuh adaptasi, jadi mungkin akan merubah sedikit permainan Spurs. Ya, safe option menurut gue ada beberapa tim yang mungkin clean sheet, kayak di sini gue bilang Fulham sama Brighton sih paling mungkin untuk clean sheet. Jadi menurut gue safest optionnya justru bukan bukan gambling dengan ceiling yang tinggi, tapi ya gue pick dengan yang hampir pasti hasil, yang nggak pasti sih, nggak ada yang pasti di FPL. Iya. Oke. Zo, gue punya 2 komen buat lu, Zo. Yang pertama yang tadi, ini memang banyak juga ya, -4 di Blank Game Week adalah -2. Ya. Gue setuju banget. Kenapa? Karena biasanya lu transfer out pemain yang bakal main 2 poin, jadi pemain yang bakal main juga 2 poin, -4, karena lu higher hitnya. Sekarang lu bakal transfer out pemain yang 0 poin, Azpilicueta nggak main, ditransfer jadi yang bakal 2 poin, minusnya cuma 2, betul ya? Tapi kalau pemain yang lu transferin itu blank, tetap -2, ngerti kan ya? Iya. Banyak orang yang berpikir, oke, -2, lebih bagus, ambil aja. -2 sama 0, itu tetap lebih besar 0, betul ya? Jadi jangan lupa, kalaupun itu cuma -2, pemain yang lu masukin harus hasil, biar nggak minus, gitu ya. Selama pemain yang lu masukin itu nggak hasil, ya minus tetap minus, lebih baik lu 0 sekalian daripada -2, gitu, ngerti kan ya? Dan jangan sampai gini, misal sekarang lu jual Bamford, misal cedera nih, lu jual Bamford, ambil siapa -4 gitu ya. Oke, minggu ini lu punya poin lebih banyak daripada Bamford, tapi minggu depan Bamford lawan Sheffield. Yes, betul. Iya, Nacho. Tadi barusan hat-trick gitu. Jangan sampai lu sekarang dapat 5 poin lebih banyak karena lu jual Bamford, tapi minggu depan ketinggalan 10 poin karena udah lu -4 terus Bamfordnya hasil. Itu poin pertama. Poin kedua sebenarnya nggak penting, tapi ini Zo suka nih trivia kayak gini. Leeds United itu kan sering main ke London ya, karena di London tuh ada 19 tim sepak bola kalau nggak salah. Yang kita tahu Arsenal, Chelsea, West Ham, Tottenham. Tapi di liga bawah pun ada QPR, ada Brentford, ada Fulham, ada lawan-lawan. Sejak dilatih Bielsa, Leeds gak pernah menang 1 kali pun di London. Wow. Whatever happen, dari Leeds masih di liga-liga bawah itu, gak pernah berhasil menang. Wow. Ya, lu kan suka informasi kayak gini, Zo. Buat gua sih ya, doesn't make sense ya. Apakah ada relevan gitu maksudnya ya. Apakah ada kencingnya gitu di gawang kawan kalau di London apa gimana, gue nggak tahu. Tapi Zo kan suka percaya hal kayak begini nih. Oke. Kayak itu informasi aja, Zo. BTW tadi kok sorry, gue jadi kepikiran sesuatu nih dikit tadi. Apa? Kan gue bilang tadi -4 di Blank Game Week kan -2 tadi. Udah lo ini juga kan kok. Sebenarnya justru -4 di Blank Game Week itu 0 nggak sih sama dengan, karena kan gue -4 otomatis gue transfer 2 pemain dong. Ya kalau lu ngelihatnya total transfer iya, tapi kalau lihatnya 1 transfer -2, kalau lihatnya 2 transfer ya 0. Ya karena lu dua pemain yang 0 poin, ambil 2 pemain yang 2-2 lah appearance poinnya. Betul. Jadi sebenarnya 0 ya. Jangan lupa kalau back kebobolan 2 itu ada -1-nya, Zoe. Jadi itu bisa ngomongin kalau kebobolan 2 jadi minus ya. Tapi kemarin kita melihat ada 1 back yang kebobolan 1, ya kan? Nggak ngapa-ngapain, nggak gol, nggak assist, tapi dapat 2 bonus poin, mat target. 4 poin kemarin. Gimana cara back bobol, nggak ngapa-ngapain, dapat 2 BP, dapat 2 bonus. Oke deh kalau gitu. Tokpan. Hah? Kenaon? Pusing. Juga kalau punya temen kayak Zo. Ya intinya kalau ya pilihannya kayak tadi lah, kalian tipe-tipe pemain yang kayak gimana.
Kalau kalian merasa menyenangkan dengan bermain-main dengan pilihan transfer, silahkan lah. Punya pilihan crazy itu nggak masalah. Jadi crazy itu jadi beda, itu menyenangkan. Yang penting have fun ya. Have fun ya main FPL ya. Itu yang penting have fun. Sama kayak have fun-nya kalau kita di subscribe. Benar nggak? Oh iya dong. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Bye-bye. Dadah. See you next